Ibu ini membohongi anaknya sendiri selama 23 tahun. Sang ibu membuat anaknya sendiri percaya bahwa ia menderita banyak penyakit mematikan. Karenanya, sang anak dipaksa minum belasan obat sehari, pakai kursi roda, hingga bernafas dengan tabung oksigen. Sang anak kemudian mulai sadar bahwa ia ternyata sehat dan baik-baik saja. Karena sakit hati, sang anak mulai menyusun rencana untuk balas dendam ke ibunya yang gila. Lalu, bagaimana dengan nasib anak ini? Mari kita buka kasus ini. Selamat datang di Casebook. Bayi lucu ini adalah Gypsy Rose Blanchard atau biasa dipanggil Gypsy. Sejak balita, ibunya selalu bilang bahwa Gypsy punya kelainan DNA. Ini membuat Gypsy jadi sering sakit-sakitan. Sang ibu selalu mempermasalahkan kelainan sekecil apapun yang terjadi di tubuh Gypsy. Misalnya, ketika sang ibu mendengar Gypsy mendengkur saat tidur, sang ibu memaksa Gypsy untuk mulai pakai tabung oksigen tiap malam. Tak hanya berhenti di situ, ibu Gypsy mulai memaksa Gypsy pakai kursi roda karena ibunya mendiagnosis Gypsy punya kelainan di bagian otot. Semakin menjadi-jadi, sang ibu mengklaim Gypsy juga mengidap leukemia, epilepsi, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, asma, alergi berat, hingga rambutnya dicukur habis karena dianggap menderita kanker juga. Sungguh sangat tak masuk akal. Tapi kenapa Gypsy tak melawan sedikit pun? Karena para dokter lebih percaya pada ibunya yang celakanya selalu membesar-besarkan kondisinya. Di usianya yang masih belia, Gypsy dirawat seperti nenek-nenek. Ia minum belasan obat setiap hari, disuntik berkali-kali dalam seminggu, bahkan menjalani operasi berkali-kali. Tapi ini semua barulah awal dari aksi obsesif berlebihan sang ibu terhadap Gypsy. Karena kondisinya yang semakin hari semakin mengenaskan, Gypsy mulai jadi perhatian. Awalnya ia hanya jadi bahan iba para tetangga, lalu kemudian menjalar ke satu komplek. Hingga akhirnya suatu hari Gypsy menjadi liputan di media massa dan juga bahan postingan viral di media sosial. Di luar dari bantuan pemerintah untuk pengobatan Gypsy setiap bulan, banyak komunitas dari berbagai macam kalangan mulai memberikan bantuan pada Gypsy. Bentuknya sangat bermacam-macam, dari makanan, uang, hingga bahkan sebuah rumah yang disumbangkan ke Gypsy. Sungguh gila memang. Tapi di balik ini semua, tentu saja ada ibu Gypsy yang memang sudah mengatur segalanya. Gypsy yang kadang sudah merasakan baikan, selalu dibuat sakit lagi oleh ibunya. Entah dengan obat atau dengan kata-kata yang membuat Gypsy ragu akan badannya sendiri. Ibu Gypsy sangat protektif dan bisa dibilang toksik. Jika sedang di luar rumah, tangan Gypsy tak boleh dilepas sedetik pun dari ibunya. Jika Gypsy melawan, tangannya langsung dicubit diam-diam. Semua hal ini membuat Gypsy merasa tak berdaya. Ia merasa seperti tak memiliki tubuhnya sendiri. Hingga suatu hari, Gypsy mulai curiga terhadap ibunya. Ibunya terlihat seperti tak ingin sedikit pun Gypsy terlihat sehat. Maka dari sinilah Gypsy diam-diam mulai menyimpan hasrat keji terhadap ibunya sendiri. Meskipun sudah punya uang sumbangan yang cukup dan rumah yang layak, Gypsy tak pernah diizinkan untuk punya komputernya sendiri. Ibu Gypsy selalu bilang ia sangat khawatir. Lewat internet, Gypsy akan terekspos dengan hal yang tidak-tidak dan mendistraksi Gypsy terhadap pengobatannya. Tapi seperti maja pada umumnya, Gypsy terus melawan karena lelah bertengkar. Pada akhirnya, ibu Gypsy pun mengizinkan Gypsy untuk punya komputernya sendiri. Dari sinilah, Gypsy mulai merasakan sedikit arti kebebasan. Lalu, suatu ketika di usianya yang ke-19, Gypsy diam-diam berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Nicholas di internet. Karena kondisi fisiknya yang terlihat sakit, Gypsy merubah penampilannya diam-diam dengan menggunakan wig dan makeup. Hal ini dilakukan Gypsy agar saat melakukan video call dengan Nicholas, ia merasa percaya diri. Lewat Nicholas, untuk pertama kalinya Gypsy bisa mengekspresikan isi hati dan pikirannya, selain dengan ibunya sendiri. Sedang di mabuk asmara, Gypsy dan Nicholas sering membayangkan fantasi-fantasi mereka bisa bersama di masa depan, termasuk fantasi liar. Bagaimana suatu hari, Nicholas akan menghabisi ibu Gypsy, lalu menyelamatkan Gypsy untuk kabur dari rumah, untuk kemudian tinggal bersama. Tentu saja ini hanyalah gurauan belaka, tapi hingga suatu hari, Nicholas benar-benar muncul di halaman rumah Gypsy. Pagi hari buta, Nicholas
Nicholas diam-diam menyelinap ke rumah Gypsy. Nicholas langsung mencari di mana Gypsy berada. Tapi ketika bertemu, bukannya senang, Gypsy justru sangat ketakutan melihat Nicholas datang dengan sarung tangan dan pisau tajam bersamanya. Gypsy hampir teriak, tapi Nicholas meyakinkan Gypsy bahwa ia datang untuk menyelamatkannya. Tak cukup kabur saja, Nicholas justru berbelok ke kamar ibu Gypsy yang sedang tertidur. Dan benar saja, Nicholas langsung menggorok ibu Gypsy tanpa ampun. Gypsy yang tak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi hanya bisa mengikuti Nicholas. Lalu Gypsy pun pergi dari rumahnya yang selama ini menjadi penjara selama belasan tahun hidupnya. Nicholas dan Gypsy melarikan diri dengan uang yang mereka bawa dari rumah Gypsy. Mereka menaiki bus yang arah tujuannya ratusan kilometer menjauh dari rumah Gypsy. Tiap malam, mereka menginap di motel murah, menghindari ada yang mengenali mereka. Tapi Gypsy terlalu mencolok sebagai buronan kriminal. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa mereka melihat sosok gadis mirip Gypsy Rose sedang berjalan terlihat seperti melarikan diri dengan seorang laki-laki. Para saksi pun mengaku merasa setengah percaya. Gypsy Rose yang mereka tahu tak mungkin berjalan normal tanpa kursi roda selayaknya orang sehat. Tapi berkat laporan kesaksian dan pencarian CCTV, hanya butuh 5 hari saja polisi sudah melacak keberadaan Gypsy dan Nicholas. Polisi pun tak butuh waktu lama langsung menangkap mereka. Kisah pelarian romantis Gypsy dan Nicholas pun harus berakhir. Tapi dilanjutkan ke meja persidangan di mana semua rahasia tentang sosok Gypsy Rose dan ibunya akan terkuak ke publik dan mengguncang sejarah untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, Gypsy dan Nicholas dibawa ke persidangan. Belum mulai bicara, tapi semua orang sudah sangat terkejut melihat Gypsy terlihat sehat dan mampu berjalan normal. Tapi kemudian persidangan dimulai dan fakta mengejutkan satu persatu mulai diungkap. Melalui penyelidikan, ditemukan bahwa ibu Gypsy selama ini terbukti memalsukan kondisi medis anaknya sendiri. Ibu Gypsy ternyata mengidap kelainan mental bernama Munchausen syndrome. Kondisi di mana seorang perawat dengan sengaja membuat pasiennya sakit. Jadi sang perawat merasa senang atau puas karena mendapatkan perhatian dan merasa dibutuhkan. Gypsy pun juga bercerita bagaimana ia diam-diam mulai menyembunyikan obatnya. Ia sudah tidak tahan. Ia mulai menyimpan rasa dendam terhadap ibunya sendiri. Di mana akhirnya itu semua berujung ke peristiwa Nicholas datang ke rumahnya dan menghabisi ibunya di depan matanya sendiri. Masyarakat luas dan publik benar-benar merasa mual mendengar cerita ini. Kesedihan yang dijual kemana-mana itu ternyata hanyalah kebohongan besar. Orang-orang merasa kasihan terhadap Gypsy, sekalipun perilakunya dan Nicholas tak dapat dibenarkan. Gypsy pun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, sedangkan Nicholas dihukum berat 25 tahun penjara. Tapi inilah nasib yang harus diterima Gypsy. Setidaknya, ia pindah ke penjara yang lebih bebas dan punya peraturan dibandingkan penjara ibunya sendiri yang lebih kejam dan tidak manusiawi. Masih banyak kasus-kasus lain yang akan kita ungkap. Sampai jumpa di kasus berikutnya.